Halo, apa kabar? Saya Welty. Masih ingat cerita saya di Wealthy and Common? Saya akan membagikan rahasia bagaimana saya bisa mencapai kebebasan finansial dan waktu. Ada satu buku berjudul Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Di dalam buku itu, Robert Kiyosaki membagi manusia menjadi 4 kuadran, ditinjau dari sumber penghasilan mereka. Yang pertama adalah kuadran E. E adalah singkatan dari employee atau karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja untuk orang lain, baik itu badan usaha pemerintah maupun swasta, dan kemudian menghasilkan uang. Atau dengan kata lain, mereka menjual waktu mereka dengan uang. Kuadran kedua adalah S, self-employed, atau usaha sendiri. Biasanya mereka yang termasuk dalam kuadran ini adalah usaha kecil, di mana mereka adalah sistemnya sendiri. Tanpa mereka, mereka tidak dapat menghasilkan uang. Contoh, mereka yang punya toko, bengkel, salon, dan lain-lain. Contoh lain dari kuadran ini adalah para profesional, seperti dokter, pengacara, penasihat hukum, dan lain-lain. Mereka ini tidak bisa digantikan orang lain. Jadi kuadran ini adalah golongan yang tergantung kepada diri mereka sendiri. Kuadran ketiga adalah kuadran B, business owner, yang artinya usaha mereka mempunyai sistem dan orang yang bekerja untuk mereka dalam menghasilkan uang. Contoh mereka yang berada dalam kuadran ini misalnya pemilik franchise, produsen soft drink, pengusaha restoran siap saji, dan lain-lain. Kemudian kuadran yang keempat adalah kuadran I. I adalah singkatan dari investor. Investor artinya mereka menginvestasikan uang untuk menghasilkan uang lagi. Contoh, misalnya kalau saya mempunyai uang 1 juta US dollar dan menaruhnya di bank, maka tiap bulan saya mendapatkan bunganya. Atau saya membeli apartemen atau rumah, kemudian saya sewakan kepada orang lain, tiap bulan atau tiap tahun saya dapat menghasilkan uang. Bila Anda perhatikan buku Robert Kiyosaki, kuadran di sebelah kiri biasa disebut dengan kuadran active income. Mengapa dikatakan active income? Karena mereka harus bekerja baru menghasilkan uang. Sedangkan kuadran sebelah kanan adalah kuadran passive income. Passive income artinya tanpa bekerja secara fisik, mereka menghasilkan uang. Apabila Anda ingin mencapai financial freedom dan time freedom, tidak ada jalan lain, Anda harus mempunyai passive income, di mana passive income Anda harus melebihi semua pengeluaran Anda. Contoh yang paling sederhana, seandainya saya mempunyai passive income 2.000 US dollar per bulan, pengeluaran saya tiap bulan 1.500 US dollar, maka dalam kondisi ini, saya sudah dikatakan mencapai financial freedom. Kenapa? Karena pengeluaran saya lebih kecil dari pemasukan passive income saya. Kondisinya beda lagi, seandainya saya mempunyai penghasilan 3.000 US dollar per bulan yang datangnya dari kuadran E atau S, dengan pengeluaran saya 1.500 US dollar per bulan. Dalam hal ini, saya belum dikatakan mencapai kondisi financial freedom. Kenapa? Karena pada saat saya tidak bekerja lagi, income saya menjadi nol, sedangkan pengeluaran saya tidak bisa menjadi nol. Kalau Anda perhatikan, jika hanya mengandalkan penghasilan dari kuadran E atau S saja, sangat rawan karena Anda bisa sakit, di PHK, tempat Anda bekerja bangkrut, atau usaha Anda bangkrut, usia Anda semakin tua, dan faktor-faktor yang lain. Sekarang saya ingin menunjukkan pada Anda sebuah peluang bisnis di mana kita nanti juga bisa berada di kuadran B yang sifatnya adalah passive income. Potensi income-nya mulai dari 250 US dollar hingga 60.000 US dollar per bulan. Bagaimana caranya? Sederhana sekali. Anda dikenalkan oleh seseorang yang istilahnya adalah sponsor atau referrer ke suatu perusahaan. Perusahaan apakah itu? Nanti akan saya jelaskan di akhir presentasi saya. Selanjutnya, ada 3 syarat yang harus Anda penuhi. Pertama, Anda harus meregister ke perusahaan sebagai independent representative. Kedua, Anda harus qualified. Apa yang dimaksud dengan qualified?
Anda harus membeli produk minimal 1 UV. Ketiga, Anda harus activated, yaitu minimal Anda mereferensikan satu orang, misalnya A di sebelah sini, dan satu orang lagi misalnya B di sebelah sini, yang juga membeli produk senilai minimal 1 UV. Selanjutnya, A dan B juga mereferensikan kepada teman-temannya. Bentuk diagram tidak jadi masalah, bisa seperti ini. Yang penting 3 UV di kelompok A dan 3 UV di kelompok B. Maka Anda berhak mendapatkan $250. Setiap 3 UV di A dan 3 UV di B dikatakan satu step. Selanjutnya perkembangan ini tidak ada batas negara, tidak ada batas waktu, dan tidak ada batas kedalaman. Dan nantinya, setiap terjadi 3 UV di A dan 3 UV di B, Anda berhak mendapatkan 250 lagi. Terjadilah step kedua, dan seterusnya, dan berkembang dan berkembang. Apabila Anda telah mencapai 6 step tersebut, Anda dikatakan mencapai satu cycle. Satu cycle artinya 18 UV di kelompok A dan 18 UV di kelompok B. Penghasilan Anda di sini sudah mencapai senilai $1.500. Dan sekarang, mungkin Anda tanya, bagaimana datangnya $60.000? Company membayar kepada Anda sesuai dengan performance Anda. Apabila Anda berhasil mereferensikan 2 orang secara langsung, dengan catatan bahwa jaringan ini berkembang, maka potensi penghasilan Anda maksimal dalam seminggu adalah $3.000. Apabila Anda mereferensikan 6 orang secara langsung, maka penghasilan Anda sebesar $6.000. 12 orang $9.000, 18 orang $12.000. Dan apabila Anda berhasil mereferensikan 24 orang atau lebih, maka potensi penghasilan Anda maksimal $15.000 seminggu. Dikalikan 4 adalah $60.000 per bulan. Berita baiknya, apabila impian Anda lebih besar, Anda bisa berpotensi penghasilan lebih dari $60.000 dengan cara Anda memiliki hak bisnis lebih dari satu. Dengan kata lain, maksimal penghasilan Anda satu hak bisnis adalah $60.000 sebulan. Seperti yang sudah saya katakan dari awal, kita bekerja sama dengan suatu perusahaan. Perusahaan itu bernama QuestNet Limited. Perusahaan ini berada di bawah naungan sebuah perusahaan holding company raksasa yang bernama Quest International Limited atau QI Limited, yang dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai integritas tinggi seperti Mr. Vijay Eswaran sebagai Managing Director dan sejumlah jajaran direksi lainnya. QI memiliki banyak perusahaan, diantaranya QuestNet, seperti Anda lihat pada diagram tersebut. QI didirikan pada September 1998. Perusahaan ini telah berkembang ke lebih dari 100 negara di dunia. Konsep perusahaan ini adalah e-commerce dan networking, penggabungan dua konsep yang luar biasa sehingga bisnis ini berkembang sangat pesat ke seluruh dunia. QuestNet sendiri mempunyai banyak produk, diantaranya Quest Vacation, yang menyediakan akomodasi hotel yang di dalamnya sudah terintegrasi 5.000 resort di seluruh dunia. Quest Technology yang berkaitan dengan sarana telekomunikasi seperti iConnect, Invoice, dan lain-lain. Produk selanjutnya adalah produk-produk wellness atau lifestyle. Yang menarik akan saya jelaskan adalah perusahaan numismatik yang bekerja sama dengan suatu perusahaan pencetak koin yang ada di Jerman, Mayer Mint, yang telah berusia lebih dari 130 tahun. Produk-produk yang ditawarkan, koin emas atau perak, leontin, dan jam tangan. Melalui koin tersebut, saya bisa menjelaskan kepada Anda bagaimana integritas dan kredibilitas perusahaan. QuestNet bekerja sama dengan Komite Olimpiade, di mana QuestNet ditunjuk sebagai eksklusif distributor dari koin mereka, termasuk kerjasama dengan FIFA dan sponsor tim Brazil pada saat latihan terakhir menghadapi FIFA World Cup 2006, F1 Formula, sponsor utama di kejuaraan dunia bulu tangkis IBF 2003 di Birmingham. QuestNet juga ditunjuk oleh Badan PBB, FAO, sebagai eksklusif distributor koin Mother Teresa. Hal ini merupakan suatu reputasi yang luar biasa.
Kemudian ada koin maupun liontin bergambar Ka'bah, Yesus, Paus. Tentunya mereka juga mempelajari siapa Questnet sebenarnya. Ada juga koin bergambar Buddha, Kuan Im, dan lain-lain. Ini tidak ada kaitannya dengan agama, namun murni sebagai bisnis. Berikutnya, ada koin-koin seperti John F. Kennedy, Lady Di, Bung Karno dan Bung Hatta, Dr. Sun Yat-sen, Gandhi, dan masih banyak lagi tokoh dunia yang lain. Tentu tidak hanya produk itu saja, tapi Anda bisa melihat secara lengkap dari brosur ataupun website kami dan mempelajarinya. www.quest.net. Di situ terdapat informasi secara lengkap, atau hubungi orang yang memperkenalkan kepada Anda dan lihat secara lengkap produk-produk apa saja. Sekarang Anda sudah melihat marketing plan dan company yang luar biasa, dan mungkin Anda bertanya, kira-kira untuk menghasilkan passive income mulai dari $250 hingga $60.000 per bulan, berapa modal yang harus Anda keluarkan? Katakanlah sekarang kita berada di kuadran B. Bila kita ingin mempunyai usaha franchise atau konvensional, investasi yang kita keluarkan berkisar $10.000 sampai $100.000, bahkan lebih. Sementara di bisnis ini, hanya cukup memulai dengan modal sebesar lebih kurang $600, di mana Anda dapat memperoleh produk sekaligus hak bisnisnya. Kemudian Anda tinggal mengembangkannya. Dari mana datangnya passive income? Passive income juga dimulai dari active income. Contoh, ketika Anda mulai memperkenalkannya kepada A dan B, kemudian A dan B memperkenalkannya kepada yang lain, dan seterusnya, sehingga berkembang menjadi 10, lalu 100, lalu menjadi 1000. Dengan berjalannya waktu, katakanlah 1% dari 1000 di A dan 1000 di B terjadi transaksi, maka akan terjadi 10 transaksi masing-masing di A dan B. Berarti hari itu terjadi 3 step, yang sama dengan $750 per hari. Kalikan 5 hari kerja, berarti dalam seminggu penghasilan Anda mencapai $3.750 per minggu. Dan Anda berpenghasilan passive income. Bayangkan kalau terjadi 10%, berarti potensi penghasilan Anda $37.500 per minggu. Wow! Nah teman-teman, sekarang saya akan membagikan kepada Anda bagaimana cara kerja pintar untuk berhasil dalam bisnis ini. Saya menggunakan support system yang disediakan oleh FedNet International. FedNet adalah suatu support system yang menyediakan alat-alat kerja seperti kaset, CD, DVD, dan buku-buku untuk menuntun saya bekerja pintar dan juga menyediakan seminar-seminar ataupun training-training yang berkualitas. Support system ini dirancang sedemikian sederhananya untuk menuntun langkah demi langkah dalam melakukan bisnis ini, sehingga siapapun bisa mencapai financial freedom dan time freedom. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mencapai kebebasan keuangan dan waktu? Coba Anda renungkan apa yang telah Anda lakukan 5 tahun yang lalu sampai hari ini. Dan apabila Anda melakukan hal yang sama 5 tahun ke depan, apakah akan terjadi perubahan yang berarti? Jika tidak, pertimbangkanlah peluang ini dengan sangat serius dan buatlah keputusan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Sampai ketemu di Puncak Sukses.